Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Misteri Pojok. Oke, kali ini gue akan membahas tentang kuntil anak merah. Mau tahu cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis. Udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja. Begini ceritanya. Di tahun 80-an ada kembang desa yang bernama Anggi. Nah, Anggi ini di daerah Jawa Timur. Anggi ini banyak tuh laki-laki yang mengejar-ngejar dia, tetapi dia udah punya calon suami. Dia itu udah ada rencana nih untuk menikah di awal tahun 80-an. Pas udah ada rencana itu, laki-laki yang suka sama dia ini tidak terima bahwasanya dia akan menikah. Karena status dia itu kembang desa ya, ibaratnya semua laki-laki tuh pandangannya sama dia doang. Akhirnya laki-laki ini berencana buruk terhadap si Anggi ini. Pas waktu si Anggi lagi keluar rumah atau lagi beli apa sesuatu, itu diikutin tuh sama dua orang yang suka sama si Anggi. Dan ternyata dua orang itu hanya memantau saja nih, mencari gerak-gerik di mana kelemahan si Anggi tersebut. Berlima lelaki ini udah punya rencana buruk ya, intinya dia ingin menikmati si Anggi dulu sebelum si Anggi ini dinikahin sama calonnya tersebut. Gak lama kemudian calonnya si Anggi ini datanglah ke tongkrongan laki-laki itu, karena calon si Anggi ini udah tahu nih bahwasanya 5 orang yang itu kenal sama si Anggi ataupun demen sama si Anggi. Disamperin lah sama si cowoknya si Anggi ini, calon suami si Anggi ya. Pas disamperin, ternyata cowoknya si Anggi ini langsung diajakin berantem nih sama salah satu dari 5 orang tersebut. Akhirnya si cowoknya si Anggi tidak terima. Jadilah di situ perkelahian, dipisahin sama warga. Akhirnya calon suami si Anggi ini pulang. Dan salah satu dari 5 pemuda itu bilang sama cowoknya si Anggi, lihat lu nanti bakalan gua habisin si Anggi sebelum lu nikahin. Ucapan itu ternyata bisa jadi kenyataan, karena memang yang ngucapin ini ibaratnya ketua geng ya, dari 5 orang itu. Nah, itu ketuanya. Akhirnya waktunya tuh tiba. Pas Anggi malam-malam itu nggak tahu dari mana si Anggi jalan tuh sendirian, mungkin entah pulang dari rumah temennya atau dari acara teman-temannya juga. Pas lagi jalan sendiri, tiba-tiba si Anggi itu langsung ditarik sama 2 orang lelaki. Si Anggi teriak-teriak minta tolong, tapi memang posisinya kan namanya sekitar tahun 80-an ya, udah hutan gitu kan, namanya di kampung. Akhirnya tuh si Anggi teriak-teriak tuh nggak ada yang nolongin, ditariklah sama 2 orang, dibawa ke daerah semak-semak tersebut. Di situ ternyata udah ada yang nungguin 3 orang lagi. Pas si Anggi melek ataupun melihat, ternyata kenal nih sama dari 5 orang tersebut. Akhirnya 5 orang ini langsung mengeksekusi si Anggi. Wah, pokoknya habis dah si Anggi ini, sampai semua darah apa diperkosa iya, sekalipun dibunuh tuh sama yang 5 orang itu. Karena ada ucapan si Anggi yang bikin sakit hati lelaki dari salah satu tersebut. Padahal dia rencana tuh nggak ada niat ngebunuh ya, nggak ada niat ngebunuh tuh, dia rencana 5 orang itu. Akhirnya ternyata kebunuh. Akhirnya si Anggi itu ditinggal sama 5 pemuda tersebut. Akhirnya bubar 5 pemuda tersebut. Dan ternyata dengar kabar si Anggi itu udah meninggal, 5 pemuda itu udah ketakutan. Mungkin ketakutan ditangkap polisi atau apa. Pas dibawa si Anggi ini ke rumahnya, ke rumah duka, calon suaminya itu udah curiga nih sama 5 orang pemuda itu. Tetapi orang tua si Anggi ini nggak mau ambil pusing, karena mungkin pikirannya udah takdir lah ya kan. Akhirnya langsung dimakamin.
3 hari kemudian ada polisi yang datang ke TKP untuk mencari sidik jari pelaku ini. Ternyata tuh belum ketemu tuh, belum ada sidik jarinya karena habis dibantai itu mungkin nggak tahu bagaimana caranya, atau pakai sarung tangan atau pakai siram air gitu, sidik jari jadi hilang. Akhirnya 3 hari itu nggak ketemu tuh. Nah, yang 5 pemuda ini santai-santai aja tuh di pos untuk nongkrong nyantai. Dari salah satu mereka tuh disuruhlah sama temennya, coba lu beli rokok di warung. Gue sendiri nih katanya. Ya udah sendiri aja. Pas lagi beli rokok, si salah satu dari 5 pemuda ini ternyata itu disamperin nih atau diganggu lah sama setan si Anggi ini. Awalnya yang beli rokok ini tuh nggak percaya, kok ada cewek nih pakai baju merah. Nah di sini tuh karena emang salah satu dari mereka ini kan emang udah kalang kabut lah. Ternyata tuh yang satu ini berani tuh nyamperin karena sendiri dia. Kata dia udah mikir, wah lumayan nih gue dapet cewek nih. Pas nengok begini tuh cewek, wah disitu kaget, wah Anggi. Dia lari kan, otomatis kaget lari. Nah setan itu terbang, mungkin tuh terbang, tendang lah kepalanya sambil ketawa. Dan 4 orang itu menyaksikan temannya itu ditendang dan melihat kuntilanak merah ini. Pas ketawa-tawa begitu, pas bubar tuh yang lain akhirnya pencar tuh semua tuh, berempat berlima itu pencar, nggak tahu lari kemana, menyelamatkan diri masing-masing lah kalau udah kayak begitu. Nggak taunya di salah satu dari dua orang itu ketemu lagi sama salah satu setan kuntilanak merah ini. Dia itu mencium bau-bau anyir sama bau amis. Padahal di tempat itu tempat biasa ya, kayak ibaratnya kayak rawa-rawa biasa lah, nggak ada amis, nggak ada apa, itu bau amis sama bau anyir. Wah kata dia, oh ini bau apa nih, kok nggak biasanya nih, baru di sini nggak ada, ibaratnya nggak ada tempat hewan atau apa. Disitu berpikir lah di antara 2 orang itu, wah kacau nih, berarti kalau begini apa nih. Nggak lama kemudian kuntilanak merah itu nongol lagi dan ketawa tuh di atas. Wah kakak. Pas ketawa di atas, ternyata yang 5-5-nya itu, yang 2 orang itu, ternyata yang 2 orang itu langsung lari lah terbirit-birit. Akhirnya besoknya itu mereka berlima kumpul dan menyerahkan diri sama bapaknya almarhum si Anggi, bahwasanya dia yang telah membunuh si Anggi dan memperkosa si Anggi. Dan dia juga bilang sama keluarga si Anggi ini bahwasanya si Anggi ini sekarang menjadi kuntilanak merah. Oke, gimana tuh? Jadi asal usulnya tuh sebenarnya perempuan kalau misalnya mati diperkosa atau dibunuh, dia tuh punya dendam akan menjadi kuntilanak merah. Tapi jangan terlalu percaya, ini cuma cerita dari seseorang. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like video ini, dan yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Gue Bang Jeb, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.